Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita di segmen Market Buzz. Wall Street tumbang jelang keputusan The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Indeks utama Amerika Serikat yaitu Dow Jones kehilangan lebih dari 300 poin. Dan The Fed secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk ketiga kalinya berturut-turut pada akhir pertemuan kebijakannya pada pekan ini. Ya, sementara itu dari bursa Eropa juga jatuh untuk sesi ke-6 di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga. Kita lihat pemirsa data penutupan dari Wall Street. Dow Jones Industrial Average ditutup anjlok 1,01% menjadi 30.706. S&P 500 kehilangan 1,13% menjadi 3.855. Nasdaq Composite Index turun 0,95% menjadi 11.425. Semua dari 11 sektor utama S&P tergelincir atau merah, dipimpin sektor real estate dan juga material yang sensitif terhadap ekonomi. Ya, dari bursa Eropa di Jerman, indeks DAX merosot 1,03% menjadi 12.670. FTSE 100 Inggris turun 0,61% menjadi 7.192 dan CAC Prancis melorot 1,35% menjadi 5.979. Kita beralih pemirsa ke dalam negeri, di mana indeks harga saham gabungan kemarin bergerak fluktuatif dan ditutup menguat tipis 0,02% ke level 7.196. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda bagaimana pola pergerakan dari indeks harga saham gabungan yang dalam sepekan terakhir ini masih berupaya untuk tetap bergerak di teritori positif meskipun kemarin penguatannya cenderung datar saja. Betul sekali. Kita beralih ke bursa Asia, pemirsa, yang kemudian dibuka menguat ya, 0,92%. Untuk Nikkei di level 27.434,2. Kospi Korea melemah maksud saya, 0,6%. Oh oke. Nikkei juga kemudian tadi melemah 0,92%. Kemudian untuk STI Singapura melemah 0,1% di level 3.263,7 dan Hang Seng Hong Kong di level 18.638,85 melemah 0,76%. Artinya seluruh indeks utama di bursa Asia ini mengalami pelemahan di pembukaan perdagangan pagi hari ini. Sementara untuk pergerakan dari komoditas pemirsa, minyak kategori WTI melemah 0,26% di level 83,72 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 1,51% di level 24.965,5 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat 0,11% di level 1.673 dolar Amerika per troy ounce. Ya, lalu bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia? Terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 14.921, terhadap euro di level 14.869, terhadap pound sterling di level 16.977 dan terhadap yen Jepang di level 103,91. Oke, itu dia pemirsa review dari penutupan dan juga pembukaan dari Bursa Asia, kemudian komoditas dan juga nilai tukar rupiah. Nanti kita akan membahas Wiki ya terkait dengan penjual motor listrik. Ada emitennya tuh beberapa di Bursa Efek Indonesia dan kemarin tuh yang slis ini melambung 10% Wiki. Kira-kira faktornya apakah karena komitmen pemerintah pengen konversi kendaraan konvensional ke listrik? Atau ada isu lain dan secara teknikal apakah bisa dimanfaatkan? Usaha jeda berikut kami akan hadirkan analisisnya. Kemarin Bursa Asia rata-rata mengalami penguatan begitu ya Wiki, terkerek mungkin terkait dengan PBOC Bank Sentral China yang menahan suku bunga. Pagi hari ini semuanya kompak merah. Betul sekali, dan selain informasi yang tadi kita sudah sampaikan dalam news headlines, ada informasi mengenai agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Dari Amerika Serikat ada data mengenai inventory minyak mentah. Dari Uni Eropa ada data mengenai pidato Gubernur ECB Lagarde, kemudian rapat non-kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Kemudian pemirsa kalau kita melihat dari emiten begitu ya, ada Hexa yang akan menyelenggarakan RUPS, ada BSSR KUM dividen tunai, berikut juga MBAP KUM dividen tunai, GEMS pembayaran dividen tunai beserta ISAT juga pembayaran dividen tunai, dan SMSM juga pembayaran dividen tunai. Itu dia pemirsa beberapa agenda ekonomi dan emiten yang patut Anda cermati untuk hari Rabu ini 21 September 2022. Dan untuk memberikan analisis terkait dengan pergerakan dari Bursa Asia, kemudian juga bagaimana implikasinya terhadap
bursa di dalam negeri. Sudah tersambung melalui video conference Mas Indra Ten, Blodla Investment Bank, PT Panin Sekuritas. Selamat pagi Mas Indra. Mas Indra, selamat pagi. Bisa dengar suara kita dengan jelas? Mungkin masih ke mute, Mas Indra? Iya, sorry masih kami selamat pagi, Mbak. Kabar baik ya, Mas Indra ya? Iya, terima kasih. Oke. Baik. Mas Indra, langsung saja soal penjual motor listrik saham Gaya Abadi Sempurna Tbk. Memang ada beberapa gitu ya di Bursa Efek Indonesia emiten yang ada kaitannya dengan motor listrik. Tapi Sliss kemarin yang paling mencuri perhatian dengan kenaikan 10% perdagangan Selasa, apakah ini terkatrol sentimen kendaraan listrik yang kabarnya ini komitmen dari pemerintah akan membuat pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah mengkonversi kendaraan konvensional saat ini yang menggunakan bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik yang menjadi sentimennya. Ya, terima kasih Mbak Prisa. Iya, sepandangan saya memang pergerakan Sliss ini lebih kepada pergerakan sentimen ya, yang mana pemerintah ini kan mendukung program untuk konversi dari kendaraan bermotor menjadi kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak, beralih kendaraan bermotor dengan tenaga listrik ya. Tapi kita juga harus mengingat bahwa masih ada big issue di sini, yakni soal baterai dan charging stationnya, Mbak, gitu. Jadi mungkin kalau untuk motor baterainya bisa replaceable ya. Jadi mungkin kalau untuk Sliss sendiri ya tinggal infrastruktur charging stationnya aja sih, Mbak, yang jadi big problem sih. Baik, secara fundamental apa yang bisa digali dari Sliss, Mas Indra? Iya, untuk emiten small cap ya, saya lihat Sliss ini cukup menarik. Satu, dari bisnis sektornya menarik karena kan dia ini sepeda listrik ataupun motor listrik lah ya. Lebih cocok dengan pasar Indonesia yang lebih banyak menggunakan kendaraan roda 2 gitu loh. Nah, hanya saja mungkin yang harus solving adalah soal charging station sama pattern orang Indonesia ini yang mungkin ya rata-rata di rumahnya KWH-nya rendah gitu loh. Bisa nggak applicable nggak charging stationnya ke rumah mereka gitu. Seperti kita tahu kan banyak user daripada sepeda listrik lebih ke corporate, baru Grab dan sebagainya gitu loh. Seperti itu, Mas. Ini memang masih agak simpang siur ya, tapi PLN sudah komit, kabarnya infrastrukturnya, mereka siap untuk menyediakan infrastrukturnya. Tadi kita lebih ke menyoroti, Anda bilang ini small caps. Boleh kita lihat juga pemirsa ya, grafis terkait kinerja sahamnya, net buy dan juga net sell asing. Kalau Selasa kemarin melesat 10,14%, memang net buy asingnya cukup tipis ya, hanya 546,9 juta rupiah. Kalau dalam 1 minggu terakhir masih net buy 1,14 miliar rupiah. Tapi kalau ditarik waktu lebih panjang, 1 bulan terakhir jual 809 juta rupiah. Dan secara year to date atau tahun berjalan masih net sell atau dijual oleh asing 107 miliar rupiah. Apa yang bisa dicermati dari net buy dan net sell-nya ini sebenarnya kecil ya, Mas Indra ya? Iya, saya lihat sih lebih kepada volatility aja lah. Asing keluar masuk tuh karena momentum aja. Kalau foreign investor kan lebih utamanya mereka lebih ngelihat ke momentum. Apabila makroekonominya nggak kurang kondusif, mereka pasti outflow gitu loh, Mbak. Jadi untuk kalau misalnya kita berkaca pada fundamental Sliss kan sebenarnya growth-nya juga ada walaupun flat ya. Terus bottom line-nya juga atau laba ruginya juga masih oke-oke aja, Mbak, seperti itu. Baik, lalu apa rekomendasi Anda untuk saham Sliss, Mas Indra? Untuk saat ini sih kalau kita lihat pergerakannya yang udah hampir 100% return ya di dalam kurun waktu 1 bulan, saya mungkin reminder lagi agar kita tetap berhati-hati. Artinya volatilitas ini terlalu tinggi gitu loh. Saya rasa kita juga harus mempersiapkan lah, artinya entry point yang lebih bijak ya. Maksudnya jangan kita terdriver oleh pergerakan saham yang cukup volatil ya gitu, Mas. Jadi saya sarankan sih mungkin lebih tepatnya kita nunggu koreksi dulu ya, mengingat juga kondisi makroekonomi juga lagi kurang kondusif nih, seperti itu. Oke, Anda melihat ini hanya di drive sentimen, apalagi dia adalah small cap, jadi gampang banget untuk naik gitu ya, 10%, sangat volatile lah begitu. Anda melihat bahwa ini harus diwaspadai, begitu ya?
Ada Betul, tidak, betul Mbak, betul sekali Mbak. Mas Indra, saham terkait dengan kendaraan listrik, mungkin dari segi baterainya yang lebih Anda cermati? Mungkin Antam gitu kan, karena kan ada kaitannya dengan unsur-unsur baterai kendaraan listrik juga. Iya, ini yang menjadi poin menarik ya Mbak. Betul sekali yang Mbak utarakan bahwa kuncinya di baterai yang mana kan ini udah digembar-gemborkan dari tahun lalu lah. Ibarat kata pemerintah aktif banget memasarkan Indonesia ini untuk menjadi sentralnya fabrikasi dari baterai listrik ya untuk era masa depan sampai udah deketin Tesla dan sebagainya. Nah, hal ini yang saya rasa menjadi satu titik acuan ya investor ya bahwa arah pemerintah ini sudah confirm bahwa mungkin BUMN Holding yang di bawah MinID ini untuk memfasilitasi daripada supply lithium untuk baterai listrik sendiri komponennya gitu loh. Nah, saya rasa Antam, NIKL itu menjadi saham-saham yang memiliki prospek ke depannya seperti itu, Mbak. Baik, lalu bagaimana Anda melihat implikasinya terhadap emiten produsen kendaraan konvensional seperti Astra International misalnya begitu. Kalau kita kemudian melihat electric vehicle secara general ya, apakah itu motor listrik ataupun mobil listrik. Karena kalau kita lihat sendiri dari pergerakan harga Astra International sendiri secara year to date sudah naik 25,88% dan sampai dengan mingguan secara tren ini masih mencatatkan tren penguatan begitu nampaknya. Ini kemudian tidak berdampak signifikan. Tapi analisa Anda seperti apa, Mas Indra? Iya, terima kasih, Mas. Kembali ya, saya yakin sekali kalau manufaktur sekelas Astra International, mereka udah lebih siap lah dalam hal misalnya implementasi kendaraan listrik ya. Seperti kita tahu kan beberapa line up kendaraan mereka, khususnya roda 4 ya, kita bicara roda 4 itu sudah mengadopsi ada yang hybrid juga kan. Terus juga ada beberapa perusahaan otomotif besar yang non listrik di Indonesia juga udah memasarkan produk-produk kendaraan listrik. Jadi sebenarnya kalaupun infrastrukturnya sudah siap, mereka ready anytime kalau menurut saya, Mas. Jadi saya rasa untuk mereka sih sebenarnya udah tinggal ancang-ancang aja nih untuk lari ngembangin kendaraan listrik mereka seperti itu, Mas. Oke, Betul. jadi Karena kalau teknologinya mereka sudah punya sejak lama begitu ya, tinggal jalan aja sebetulnya. lebih ready gitu ya. Ya. Kalau diurutkan Mas Indra, tadi kan Anda ngomongin bahwa yang ada erat kaitannya dengan komponen baterai, misalnya Inco dan Antam menarik, tapi juga yang infrastrukturnya sudah siap karena udah mulai cukup lama juga ya menjual mobil hybrid itu seperti Astra. Kalau diurutkan mana yang menarik untuk kita berinvestasi saat ini? Ya, kalau untuk kita berbicara investasi ya jelas kita berbicara di hulunya dulu ya, sumber bahan bakunya. Makanya mungkin saya merekomendasikan lebih ke miningnya dulu, Mbak, dibandingkan kendaraannya gitu. Nah, sedangkan hilirnya ini kan akan kompetisi, Mbak. Bisa aja mungkin fabrikasi Astra nanti pembuatan kendaraan listriknya kurang menarik dibandingkan brand kompetitor gitu loh, Mbak. Tapi kan kalau mereka ini kan akan ngambil supply-nya dari miningnya, fabrikasinya ini, Mbak. Miningnya Seperti ya. itu.